pelaksanaan sholat Idul Adha di New York City tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala menghadiri sholat Id Idul Fitri di Masjid Al-Hikmah di Queens, New York. Bapak Yusuf Kala didampingi oleh Ibu Mufidah Kala, juga beberapa menteri, antaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Bapak Duta Besar Republik Indonesia Bapak Budi Bowo-Laksono, juga Bapak Dubes RI untuk PBB Bapak Dubes Bapak Desra Percaya, dan Bapak Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk New York Bapak Gafur Dharma Putra. Mereka hadir dalam rangka memperingati General Assembly, yaitu sidang umum PBB yang ke-70 di New York City. Sholat Idul Adha akan dilaksanakan pukul 9 pagi waktu setempat. Sebentar lagi akan kita liput pelaksanaan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Imam Syamsi Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, brothers and sisters, Eid Mubarak to all of you. Insyaallah Masjid Al-Hikmah ini akan tetap berada di garda terdepan untuk menampilkan Islam dari wajah Indonesia. Islam yang tersenyum, Islam yang bersahabat, Islam yang insyaallah mengedepankan gotong royong kerjasama di atas konflik dan permusuhan. Jadi sekali lagi selamat datang Bapak Wakil Presiden dan Ibu. Mudah-mudahan membawa berkah untuk kami semua. Kita akan berdiri 2-3 menit lagi. We will pray insyaallah in 2-3 minutes. So we'll continue our takbir until then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. Setelah melaksanakan sholat Id Idul Adha di Masjid Al-Hikmah, Wapres menyempatkan diri menyelami masyarakat Indonesia dan menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan. Di sini masyarakat kita nampak apa itu ramai. Ada sekitar 1000-an lebih. Ya, karena di lapangan parkiran belakang. Pak, bagaimana rasanya melaksanakan Idul Adha di negeri Paman Sam, Pak? Iya, ibadah tentu sebagai ibadah tentu sama saja dimanapun kita beribadah. Namun suasananya lain kalau di sini, di Amerika pastilah. Suasananya karena masyarakat kita sangat satu gitu dalam kehidupan itu perasaannya, apalagi di luar sangat baik. Mungkin ada pesan-pesan bagi WNI yang di New York ini, Pak, melalui perayaan Idul Adha, apa yang ingin disampaikan? Ya, tentu tetap menjalankan tugas-tugasnya yang baik dimanapun, namun dalam segi agama tentu tetap menjalankan ajaran agama yang baik dan tetap bersatu dan juga membawa nama baik bangsa ini. Harapan Pak JK, Pak, terhadap tadi Pak Ustadz bilang masjid ini menjadi gerbang bagi Islam yang ramah
Bapak sendiri melihatnya bagaimana? Iya, dimanapun Islam ini tentu ada prinsip-prinsip yang universal. Namun dalam kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat, Islam Indonesia kan sangat toleran dibanding dengan banyak masyarakat Islam di mana walaupun secara umum sama, tapi ada sifat-sifatnya yang berbeda, cara-caranya berbeda. Karena itulah yang kita sebut Islam Indonesia lebih moderat. Itu mengatakan Nusantara pun wasatiyah. Jadi ini juga dipraktikkan dimanapun termasuk sini. Ya, satu, sehingga masjid ini kan masjid itu hanya penyelenggaranya, tapi kita dapat dipakai beribadah oleh siapa saja. Ada perbedaan mendasar nggak Pak, salat Id di Indonesia dengan salat Id di New York? Pada dasarnya sama sekali. Karena ibadah itu kan universal, satu kan sama. Tapi Pak, di tengah-tengah perayaan salat Id seperti ini dan ada kita juga mendengar kabar ada WNI yang menjadi korban di Mina, Pak. Iya, tentu kita mendoakan agar para korban yang syahid itu amal ibadahnya haji dapat diterima karena sudah selesai. Walaupun kita juga ingin lebih mendengarkan kabar yang sesungguhnya bagaimana, karena simpasiur korban yang tewas itu wafat itu berbeda. Mudah-mudahan tidak sebanyak itu. Pak, ke depan kira-kira apa yang mungkin harus diperbaiki Pak dalam pengelolaan haji baik dari Indonesia maupun dari negara Arab Saudi? Sebenarnya tiap tahun sudah demikian lebih baik secara penyelenggaranya, infrastrukturnya. Namun juga umat Islam dan haji makin banyak. Ya, akibat daripada itu maka yang timbul banyak masalah-masalah. Apa yang kita dengar bahwa itu hanya sistem di Mina itu sudah di 4 tingkat. Dan lalu lintasnya sudah diatur sedemikian rupa tidak saling bertabrakan. Yang saya dengar ada yang berhenti, justru lain lagi, bukan tabrakannya, tapi karena tidak ada yang berhenti, katanya kita mendengar. Pak, apa saja support pemerintah kepada masyarakat Muslim di Amerika ini, Pak? Masyarakat Muslim itu lebih independen sebenarnya dimanapun. Pemerintah memberikan fasilitasi tentu, mendukung, mendorong. Tapi tempat ibadah kita memang berbeda dengan banyak negara. Tempat ibadah Indonesia itu lebih didukung, didirikan oleh masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Berbeda katakan di Saudi, berbeda kayak di negara-negara Timur Tengah atau Mesir. Pemerintah seperti mengaturnya. Kalau di Indonesia itu tidak kan seperti itu. Tapi namun pemerintah pasti mendukung. Seperti dikatakan Pak Imam tadi, ya sungguh secara masyarakat. Pemerintah juga pasti. Terima kasih ya. Terima kasih. Diskriminasi itu ya. Dan Amerika ini secara umum negara yang sangat toleran. Walaupun karena sekarang ada pemilu, jadi biasanya suasana pemilu itu selalu ada saja yang hangat kan. Apalagi ada beberapa calon yang kemudian memperlihatkan anti-Islam, termasuk Donald Trump dan Dan Carson misalnya, sudah menunjukkan bahwa Islam berbahaya di negara kita. Dan ini bisa memicu lagi kemarahan masyarakat Amerika. Tapi secara umum saya kira masyarakat Amerika bagus. Bahkan Presiden Obama, Hillary Clinton selalu mendukung kita di Amerika. Selanjutnya, Wapres beserta rombongan menuju KJRI New York untuk bertemu dengan para tokoh masyarakat Indonesia di KJRI New York. Di Indonesia Konsulat New York, Wapres berdialog dengan para tokoh masyarakat dan mahasiswa. Setelah acara tersebut usai, Wapres menyempatkan diri untuk menjawab pertanyaan wartawan mengenai peristiwa Mina. Selalu dievaluasi dan diperbaiki, karena itu walaupun pemerintah Saudi sudah begitu banyak memperbaiki infrastrukturnya, tapi disiplin dan sistem masyarakat ini kelihatannya masih banyak yang tidak sesuai. Apa rencana pemerintah untuk mengevaluasi WNI yang menjadi korban? Ya, pertama tentu mencari tahu sebenarnya berapa yang jelasnya, ya. Tentu pasti hari-hari ini sudah diketahui. Kemudian yang luka-luka tentu kalau ada luka tentu harus diselamatkan. Koordinasi, komunikasi dengan teman-teman yang berada di lapangan, termasuk saya juga berkoordinasi dengan Amirul Hajj, Pak Menteri Agama, juga dengan kuasa usaha ad interim KBRI Riyadh dan juga dengan Konjen RI di Jeddah. Sampai beberapa waktu yang lalu, sampai kurang lebih 30 menit yang lalu, informasi yang kami peroleh masih tetap sama, dalam artian bahwa
2 warga negara Indonesia meninggal dunia, 1 warga negara Indonesia meninggal dunia tetapi belum dapat teridentifikasi karena belum ditemukan data-data dari korban. Nah, 1 lagi korban luka tetapi dalam kondisi yang cukup kritis. Dengan demikian kita terus mencari informasi baik mengenai korban meninggal yang belum teridentifikasi maupun terus memantau dan melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk korban yang luka-luka kritis. Tim masih berada di lapangan untuk menyisir rumah sakit dan juga mendapatkan informasi sebanyak mungkin mengenai kemungkinan adanya tambahan warga negara Indonesia yang menjadi korban. Dan hotline sudah dibuka, hotline untuk di lapangan adalah +96 65 43 60 3154. Sementara itu Kementerian Luar Negeri juga membuka hotline dengan nomor 0812 89 00 9045.